Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Bupati Luwu Timur, Bapak Budiman MPD. Kemudian yang kami hormati pemateri kita, Ustadz yang datang jauh dari seberang pulau, dari Jakarta, Ustadz Muhammad Zunaidi, yang mana beliau alhamdulillah berfokus di bidang ruqyah atau pengobatan atau sehat dengan Al-Quran, pembacaan kalam ilahi yang insya Allah akan disampaikan oleh saudara kita Habibi. Kepada saudara kita Habibi, waktu dan tempat kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wash-shajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatun wan nakhlu zatul akmam, wal habbu zul asfi war rayhan, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Kepada Bapak Bupati Luwu Timur kami persilakan dengan rasa hormat. Luar biasa ini kondasan setahun yang lalu kita letakkan batunya ini ya. Tahun lalu sudah sangat luar biasa kemajuannya ya. Walaupun pemerintah daerah ya hanya sedikit membantu, tapi kayaknya Pak Haji Mardan yang paling banyak bantuan ya. Pemerintah daerah ini mohon maaf hanya membantu sekitar 500 juta kemarin ya. Itu tapi kan tidak seberapa dibanding masjid yang megah begini. Terima kasih banyak yang telah mendirikan masjid dengan megah. Kita doakan semoga kebaikan itu akan menjadi amal ibadah semua. Bisa bayangkan kalau banyak orang mau bangun masjid, bagus kan, luar biasa. Doakan juga insyaallah nanti masjid Islamic Center ini sementara tahap kedua ya. Tahap pertama sudah selesai, sementara tender lagi sekitar 15 miliar. Kita usahakan ini selesai paling lambat tahun depan. Islamic Center itu bisa kita gunakan. Pak Ustadz yang saya hormati dan saya muliakan, Luwu Timur ini luas Ustadz, 7.000 meter persegi, penduduknya 308.000 jiwa. Kalau Ustadz ini beberapa kecamatan itu wilayah pemberdayaan PT Vale. PT Vale ini menguasai 70.000 hektar. Jadi ada 4 kecamatan. Jadi Ustadz datang itu mungkin kemarin datang di Waundula ya, sudah Wasponda ya, Soroako, mungkin Malili tidak ada Malili, tapi ya ini wilayah pemberdayaan PT Vale yang di dalamnya banyak masyarakat dan tentu kehidupan di Luwu Timur sangat religius juga, utamanya di Soroako ini. Kita bisa apa tandanya itu, salah satu wujud orang-orang di sini religius itu masjidnya bagus. Mohon tidak Allah Subhanahu Wa Taala kita launching secara bersama-sama Yayasan Suara Langit Indonesia Kabupaten Luwu Timur. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi kita semua, termasuk yayasan yang berdiri ini, dan membuat kebaikan-kebaikan bersinergi dengan pemerintah
bersinergi dengan masyarakat, sehingga yang ke depan masih ada lagi mungkin Ustaz yang kita datangkan hal-hal yang baru, yang lain lagi. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku agar aku minta ruqyah dari penyakit ain. Jadi Nabi menyuruh Aisyah itu bukan ruqyah mandiri, tapi nyuruh Aisyah itu minta ruqyah. Jadi ini teman-teman nggak perlu ragu-ragu bahwa minta ruqyah ini diperintahkan Nabi. Dokter aja kalau dia sakit dia nggak nyuntik pantatnya sendiri. Dia datang ke temannya yang dokter, tolong ruqyahkan saya, tolong suntikkan saya. Ruqyah juga yang lebih utama, kata guru saya, lebih utama ruqyah itu kita meminta ruqyah daripada ruqyah mandiri karena beberapa alasan. Pertama, dari sisi dalil-dalil yang ada, perintah untuk meminta ruqyah itu jauh lebih banyak daripada ruqyah mandiri. Itu yang pertama. Yang kedua, ruqyah itu dibutuhkan keahlian, bukan hanya sekedar bacaan. Kalau seandainya ruqyah hanya sekedar bacaan, harusnya orang-orang yang hafal Quran itu lebih manjur ruqyahnya, tapi ternyata tidak. Niat ingsun topo moro buru yang sepuh sang hyang kala tepnyar sing mati ana ing laku. Itu baru tuh. Yang begitu-begitu tuh. Yang ruqyah batil, ruqyah syirik, udah hilang jatahmu masuk surga tanpa hisab. Tapi kalau ruqyah bil Quran, ini perintah baginda Nabi. Terapi anaknya dengan Quran. Panggil anaknya, wahai anak, sini nak. Sini nak. Peluk. Anaknya peluk. Peluk, katakan kepada anaknya, wahai anakku, emak sayang sama kamu nak. Aminkan doa ya. Ya Allah, hilangkan semua sifat buruknya, gantikan dengan kebaikan. Ya Allah, aku maafkan anakku karena aku sayang kepadanya. Ya Allah, jadikan maafku sebagai ampunanmu ya Allah. Ya Allah, aku ridho kepadanya. Ya Allah, jadikan ridhoku sebagai keridhoanmu ya. Kalau memang anak hamba ini nakal ya Allah, ini nakal-nakal yang alami anak-anak kecil, tapi sudahi ya Allah nakalnya. Amin kan? Amin katanya. Habis itu ibu bacakan tuh ayat Quran, surat Toha yang tadi itu, boleh juga suratul Fatihah minimal. Ibu lakukan 2-3 kali, insya Allah langsung berubah. Ini sudah saya coba ke banyak anak yang nakal-nakal, yang bandel-bandel, yang orang tuanya udah angkat tangan, tapi mereka berubah. Al-Quran itu memang hudan, petunjuk, bukan hanya syifa. Hanya saja kita lebih suka mengkonsultasikannya menggunakan metode-metode orang lain ketimbang metode-metode ilahiyah. Tidak bisa kita pungkiri Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang ada penyakit-penyakit yang disebabkan karena gangguan jin. Kalau yang di televisi itu yang Bapak lihat, ya memang itu spesial. Yang diliput oleh Trans 7 itu hanya kasus gangguan jin saja, kasus lain enggak. Kenapa? Karena kalau gangguan jin ini kan unik dan menarik. Namanya televisi itu kan bukan hanya ingin menyuguhkan tuntunan, tapi ada unsur yang lebih penting buat mereka, yaitu tontonan. Dan orang Indonesia itu senang kalau melihat kesurupan, maka kesurupan itu jadi hiburan. Kayak kuda lumping misalnya, orang sengaja dimasukkan jin biar kesurupan, makan ayam mentah, manjat pohon, ditonton rame-rame. Nah, itu dilihat oleh teman-teman media, wah ini marketable nih, ya kan? Akhirnya diliputlah. Tapi yang diliput khusus yang kesurupan, sehingga tertanam dalam benak masyarakat ruqyah identik dengan kesurupan. Padahal tadi sudah kita sebutkan, ruqyah itu tidak harus selalu orang kena gangguan jin. Ibu sedang gelisah, sedang tidak tenang, pikiran sedang kacau, sulit tidur, di ruqyah. Jangan katakan, ngapain saya di ruqyah? Emangnya saya kesurupan? Emang saya ada jinnya? Emang saya ada setannya? Enggak. Justru saya kalau ada orang-orang yang bacaan Qurannya bagus itu, saya suka, tolong dong bacain Quran buat saya. Kita butuh supaya Allah turunkan rahmat. Ya, kalau ada orang bisa melihat jin, itu menunjukkan bahwa orang itu di dalam tubuhnya ada jin. Itu bukan kelebihan. Paham ya? Itu bukan kelebihan. Nah, yang Bapak Ibu perlu tahu, jin itu adalah makhluk berakal, makhluk cerdas, makhluk berperadaban, makhluk berteknologi, hidup di bumi yang sama dengan kita. Mereka makan, mereka minum, mereka menikah, mereka meninggal dunia, mereka menempuh pendidikan, mereka juga melaksanakan ibadah sama seperti kita bagi yang muslim. Ibadahnya juga sama, syahadat, sholat, zakat, saum di bulan Ramadan. Mereka juga wajib melaksanakan ibadah haji di bulan
haji, dan hajinya juga sama di Mekah, bukan di Borobudur. Itu bangsa jin kita harus tahu. Ya, maka kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Sebagian daripada bangsa jin itu banyak yang membangun kerjasama dengan manusia. Kerjasama manusia dengan jin walaupun memberikan manfaat tapi nggak boleh. Berdasarkan surat Al-Jin ayat ke-6, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Laki-laki dari bangsa manusia yang minta bantuan kepada laki-laki dari bangsa jin, fazaduhum, hanya akan menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Ada 3 ciri yang menunjukkan bahwa orang itu pakai bantuan jin, Pak. Ciri yang pertama, dia pakai tenaga dalam. Jadi kalau ibu saksikan ada ahli pengobatan, dia pakai begini-begini. Nah, begitu-gitu. Tenaga dalam itu ilmu sihir pakai bantuan jin. 1, 2, ya, kamera sini, ya, sini Bapak. 1, 2, 3, ya, sebentar, ya, Semoga beliau diberikan kesehatan, lancar rezeki, dan mendapatkan haknya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dipakaikan, Masya Allah. Semoga ini menjadi tanda bakti anak kepada orang tuanya. Kita doakan semoga, Masya Allah, ciuman ini bawa berkah, kita saksikan. Semoga beliau dan anak dan ibunya menjadi ahli surga. Bisa foto bersama di sini, ibu di tengah, bisa di samping. Kami masih ada hadiah, Insya Allah. Kita doakan semoga beliau-beliau ini yang sudah di depan ataupun kita semuanya menjadi hamba yang kata Allah Subhanahu Wa Taala mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin, 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 dan menjadi hamba yang terhindar dari panasnya api neraka. Allahumma amin. Berangkat haji. Allah, dipakai pergi itu tanah suci. Amin, amin, Allah. Semoga bisa masalah kesehatan. Sedekahnya di tempat. Masih ada, Masya Allah. Bisa ke tempat. Ada sorban lagi? Insya Allah. Adakah jamaah yang ingin menjadi donatur tetap dari Yayasan Suara Langit, Bapak? Mohon kesediaannya untuk mengaminkan doa saya, karena saya selalu berhusnuzon ketika ada hamba-hamba Allah yang berkumpul di satu tempat. Di sana ada orang-orang soleh, di sana ada orang-orang yang diijabah doanya oleh Allah. Apalagi tadi kita saksikan ada hamba-hamba Allah yang dengan ikhlas mensedekahkan hartanya. Mereka bukan orang-orang biasa, mereka orang-orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon doakan, mohon aminkan doa saya. Mudah-mudahan ini jadi sebab ijabah untuk kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bihaqqi asma'ikal husna ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Qadir ya Sami'u ya Basir ya Dzal Jalali wal Ikram ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Allah, kami mohon kepadamu, sembuhkan penyakit kami ya Allah dengan Al-Qur'an. Baik penyakit yang lahir maupun yang batin, yang fisik maupun yang metafisik, yang jasmani ataupun yang rohani, yang medis ataupun yang medis. Ya Allah, lemahkan setan-setan di dalam tubuh hamba-hamba-Mu ya Allah. Lepaskan setan-setan di dalam tubuh hamba-hamba-Mu ya Allah. Lepaskan penyakit-penyakit kami, gantikan dengan kesembuhannya. Ya Allah, hilangkan keinginan kami berbuat dosa dan maksiat, gantikan dengan keinginan taat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, tambahkan iman di hati kami, tambahkan hidayah di qalbu kami ya Allah. Jadikan keimanan menjadi sesuatu yang kami cintai sampai akhir hayat kami ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Biarin, kalau yang udah lemas sudah rubuh tidur aja nggak apa-apa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi asbahna billahi alladzi laysa minhu sayrun mumtani'. Wa bi'izatillahi allati la turam wa la tudam. وبسلطان الله منينا تجيب
وبأسمائه الحسنى كلها عائذ من الأبالسة ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر معلن أو مسر ومن شر ما يخرج بالليل ويمكن بالنهار ويخرج بالنهار ومن شر ما خلق وذرع وبرأ ومن شر إبليس وجنوده ومن شر ما يبغي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله أصبحنا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع وبعزة الله التي لا ترم ولا تضام وبسلطان الله ملئنا تجيب وبأسمائه الحسنى كلها عائد من الأبالسة ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر معلن أو مسر ومن شر ما يخرج بالليل ويمكن بالنهار ويخرج بالنهار ومن شر ما خلق وذرع وبرأ ومن شر إبليس وجنوده ومن شر ما يبغي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Di belakang yang berasa mual, berasa bergetar, lepas saja, jangan dimasukkan ke plastik yang ditahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wattaba'u ma tatlu asyayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون
ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Ibu semuanya tenangkan dirinya masing-masing. Tenangkan diri masing-masing. Izinkan setan-setan yang keluar dari tubuhnya. Siapkan plastik, yang pegangin siapkan plastik. Izinkan jin yang keluar. Keluarkan semua, semua keluar dan keluar. Kontakkan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbul Rabbi maghfirli mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraj sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira wa ja'al haqqa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa wa anzil buat semuanya tenang. Izinkan syaitan yang keluar dari tubuh ibu. Ya, ibu kuasai tubuhnya dan biarkan syaitannya keluar. Muntahin, muntahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Afahasibatum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Fata'ala Allahul Malikul Haqq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Ibu tenangkan diri ibu, izinkan jin yang keluar dari tubuh. Buka mata ibu. Bangun. Bangun. Ibu satu bukanya. Ini tangan kanan. Baca tangan kanan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bangun. Bangun. Boleh yang di depan boleh duduk. Nanti kita kasih panduan. Ya, boleh duduk. Mohon semuanya tetap tenang. Duduk semuanya, duduk bu. Semuanya duduk. Ya, semua jamaah duduk. Ya, ini dudukan. Buka matanya. Lemes ya bu ya. Lemes ya. Lemes itu ambil sesuatu. Kakinya gini. Baca ta'awudz dan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas. Lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, duduk bu, didudukin. Oke.
Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bisa mendapatkan manfaat dari uraian sekaligus terapi masal yang kita telah buat. Karena yang kita bacakan walaupun singkat tapi diaminkan oleh banyak orang, di mana kita yakin ketika orang-orang beriman berkumpul di satu tempat, di sana ada orang-orang yang doanya mustajab. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang datang dalam keadaan sakit pulang, kok badan udah ringan. Ya. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Saya yakin Bapak Ibu masih ingin berlama-lama. Saya juga sebenarnya demikian. Tapi kita nanti selepas zuhur masih ada kegiatan lagi. Ya, kita roadshow dari masjid ke masjid. Insya Allah pertemuan ini pertemuan yang bawa kebaikan di dunia wal akhirah. Lebih dan kurang yang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.